semua. Nah, pada kesempatan video kali ini, kami dari kelompok 8 ingin melakukan presentasi dengan materi gangguan apoptosis dan penyakit degeneratif, yakni adalah Alzheimer. Sebelum dari itu, perkenalkan saya Reski Pratama Z. Saya Stefania Miguel Endang. Saya Fitrial Mahmud. Saya Melkom Kita Maluka. Saya Dwi Putra Ramadan. Nah, itulah tadi rekan kelompok kami dari kelompok 8. Nah, presentasi pertama yakni adalah Saudari Stefania Miguel Endang. Dan itu saya persilahkan kepada Saudari Stefania Miguel Endang untuk melakukan presentasi awal. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apoptosis dan penyakit degeneratif, dalam hal ini kita akan membahas tentang Alzheimer. Kita harus perlu tahu dulu nih, apa latar belakang dari topik yang akan kita bahas. Nah, apoptosis itu adalah proses kematian sel yang terprogram yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan jaringan tubuh dengan menghilangkan sel yang rusak atau tidak berfungsi tanpa menimbulkan peradangan. Nah, proses ini tuh dia penting dalam perkembangan tubuh dan pemeliharaan sistem saraf. Kenapa dia penting? Karena kalau misalnya sel-sel yang sudah mati atau misalnya sel yang sudah tua dan tidak berfungsi, kemudian dia tidak dirusakkan atau dia tidak dimatikan melalui proses apoptosis ini, maka dia akan mengganggu sistem metabolisme tubuh itu sendiri. Nah, proses apoptosis itu dia penting dalam pemeliharaan sistem saraf tubuh juga. Tapi kalau misalnya ada gangguan nih dalam regulasi apoptosis, itu justru bisa menimbulkan berbagai penyakit degeneratif. Nah, apa saja penyakit degeneratif itu? Salah satunya adalah Alzheimer yang akan kita bahas hari ini. Apa itu Alzheimer? Itu adalah penyakit degeneratif pada sistem saraf pusat yang ditandai dengan adanya penurunan daya ingat dan fungsi kognitif akibat kematian neuron secara berlebihan. Nah, gangguan dari apoptosis serta penumpukan protein abnormal seperti beta amyloid dan tau berperan dalam proses kerusakan neuron tersebut. Oleh karena itu, untuk memahami hubungan antara apoptosis dan Alzheimer itu penting supaya bisa mendukung pencegahan, diagnosis dini, dan pengembangan terapi yang lebih efektif. Jadi dengan kita tahu penyakit-penyakit tersebut, kita bisa cegah, kemudian kita bisa mendiagnosis secara dini, dan kita bisa tahu nih pengembangan terapi apa aja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi dan mencegah jika saja ada penyakit degeneratif yang disebabkan akibat adanya gangguan regulasi dari apoptosis itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan melihat lebih jelas lagi apa sih itu apoptosis. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di latar belakang secara umum, di sini saya akan mengulang lagi bahwasanya apoptosis itu merupakan proses kematian sel yang sudah terprogram. Artinya dia sudah terjatuh, sudah disengaja, secara sengaja dia akan membunuh sel-sel yang sudah tua. Karena kalau sekali lagi kalau misalnya tidak dibunuh, maka dia akan mengganggu metabolisme dari tubuh itu. Nah, apoptosis ini dia terjadi secara fisiologis dan dia sangat berperan penting dalam menjaga keseimbangan atau homeostatis jaringan tubuh. Beda nih dengan nekrosis yang nantinya kalau nekrosis itu dia menimbulkan peradangan. Kalau apoptosis dia berlaku secara terkontrol dan tidak merusak jaringan di sekitarnya. Nah, selanjutnya yakni adalah ciri-ciri morfologis apoptosis. Yang pertama adalah penyusutan ukuran sel, yang kedua adalah kondensasi kromatin, dan yang ketiga adalah fragmentasi DNA, dan yang keempat adalah pembentukan badan apoptotik atau biasa disebut dengan apoptotic bodies, dan yang terakhir adalah difagositosis oleh sel tanpa menimbulkan inflamasi. Nah, selanjutnya adalah jalur molekuler apoptosis. Yang pertama bisa dilalui oleh pertama jalur intrinsik atau melalui mitokondria. Yang pertama adalah dipicu oleh stres intraseluler, yang dimana stres intraseluler itu contohnya seperti kerusakan DNA, stres oksidatif, dan gangguan fungsi mitokondria. Dan selain dipicu oleh stres intraseluler ini, jalur intrinsik itu dapat melibatkan protein keluarga BACL2. Dan yang ketiga adalah pelepasan sitokrom C dari mitokondria, dan yang terakhir adalah aktivasi fase sebagai eksekutor apoptosis. Dan jalur yang kedua adalah jalur ekstrinsik atau reseptor kematian. Yang pertama adalah dipicu oleh pengikatan ligan pada reseptor kematian ataupun Fas dan TNF reseptor. Dan yang terakhir adalah mengaktifkan fase melalui sinyal dari luar sel. Selanjutnya ada peran apoptosis dalam sistem saraf. Yang pertama berperan dalam perkembangan otak. Yang kedua mengeliminasi neuron yang tidak membentuk koneksi sinaptik optimal. Kemudian yang ketiga pada otak dewasa harus diatur sangat ketat
Kemudian yang keempat, gangguan regulasi menyebabkan kematian neuron berlebihan. Dan yang kelima, berkontribusi pada penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Penyakit degeneratif adalah kelompok penyakit yang ditandai oleh penurunan fungsi sel, jaringan, atau organ secara bertahap dan progresif. Penyakit ini umumnya bersifat kronis serta seringkali tidak dapat disembuhkan sepenuhnya. Faktor penyebab penyakit degeneratif meliputi penuaan, faktor genetik, stres oksidatif, peradangan kronis, serta gangguan mekanisme seluler seperti apoptosis dan autofagi. Pada tingkat seluler, penyakit degeneratif sering dikaitkan dengan ketidakseimbangan antara proses pembentukan sel dan kematian sel. Apabila kematian sel terjadi secara berlebihan atau tidak terkontrol, maka jaringan akan mengalami kehilangan fungsi, dan hal ini sangat berbahaya terutama pada jaringan saraf karena neuron yang telah mati tidak dapat digantikan dengan mudah. Contohnya penyakit degeneratif antara lain penyakit Parkinson, penyakit Huntington, dan penyakit Alzheimer. Penyakit-penyakit ini memiliki kesamaan berupa terjadinya kematian sel saraf secara progresif yang berdampak pada penurunan fungsi kognitif maupun motorik. Baik, penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer merupakan penyakit neurodegeneratif progresif yang menyerang sistem saraf pusat, terutama bagian otak yang berperan dalam memori, pembelajaran, dan juga fungsi kognitif. Penyakit ini umumnya terjadi pada usia lanjut, meskipun dalam beberapa kasus dapat muncul lebih awal akibat faktor genetik. Secara patologis, penyakit Alzheimer ini ditandai oleh dua ciri utama, yaitu terbentuknya plat beta amiloid di ruang ekstraseluler dan juga neurofibrillary tangles yang tersusun dari protein terfosforilisasi di dalam neuron. Akumulasi protein-protein abnormal ini mengganggu fungsi struktur sinaps, memicu stres oksidatif, serta merusak struktur sel saraf. Akibatnya, neuron mengalami disfungsi dan akhirnya mengalami kematian. Nah, kematian neuron ini yang masih masif pada penyakit Alzheimer yang menyebabkan penyusutan volume otak dan gangguan komunikasi antara sel saraf. Kondisi ini memunculkan gejala klinis, kesulitan berbahasa, serta perubahan perilaku dan kepribadian. Selanjutnya, hubungan gangguan apoptosis dengan penyakit Alzheimer. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa gangguan regulasi apoptosis berperan penting dalam patogenesis penyakit Alzheimer. Nah, akumulasi beta amiloid diketahui dapat mengaktifkan jalur apoptosis intrinsik dengan meningkatkan stres oksidatif dan merusak fungsi mitokondria. Nah, kerusakan ini menyebabkan pelepasan sitokrom C dan aktivitas caspase yang berujung pada kematian neuron. Nah, selain itu, protein yang terfosforilisasi secara abnormal juga dapat mengganggu stabilisasi mikrotubulus dan transport intraseluler. Nah, sehingga memicu stres seluler dan aktivasi apoptosis. Pada kondisi normal, apoptosis berfungsi sebagai mekanisme protektif untuk mengeliminasi sel yang rusak. Namun, pada penyakit Alzheimer ini, mekanisme ini menjadi tidak terkontrol dan menyebabkan menjadi kematian neuron dalam jumlah besar. Aktivasi apoptosis yang berlebihan pada otak penderita Alzheimer ini tidak hanya mempercepat kerusakan jaringan saraf, tetapi juga memperburuk progresivitas penyakit. Oleh karena itu, gangguan regulasi apoptosis dipandang sebagai salah satu faktor kunci yang menghubungkan perubahan molekuler dengan manifestasi klinis penyakit Alzheimer. Selanjutnya, mekanisme apoptosis dalam patogenesis penyakit Alzheimer. Yang pertama, ada indikasi terapeutik atau penghambat apoptosis. Yang kedua, peran inflamasi kronis, neuroinflamasi. Yang ketiga, disregulasi genetik dan rasio protein BCL2. Yang keempat, eksitotoksisitas, glutamat. Yang kelima, fragmentasi DNA dan atrofi cerebral. Sebagai kesimpulan, gangguan regulasi apoptosis berperan besar dalam perkembangan penyakit Alzheimer. Aktivasi jalur apoptosis yang berlebihan dipicu oleh akumulasi beta amiloid dan protein abnormal, sehingga menyebabkan kematian neuron secara progresif. Proses ini menjadi dasar terjadinya penurunan fungsi kognitif pada penderita Alzheimer.
Apoptosis yang seharusnya berfungsi menjaga keseimbangan sel justru berubah menjadi mekanisme destruktif ketika regulasinya terganggu. Oleh karena itu, pemahaman mengenai jalur apoptosis sangat penting dalam perkembangan strategi terapi penyakit Alzheimer. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai regulasi apoptosis pada sistem saraf. Yang kedua, perkembangan terapi yang menerbitkan jalur apoptosis harus memperhatikan keseimbangan fisiologis sel normal. Yang ketiga, edukasi masyarakat tentang Alzheimer perlu ditingkatkan agar diagnosis dapat dilakukan lebih dini. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.